Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Ratusan warga dari 19 desa di Pesawaran berunjuk rasa di kantor BPN menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan karet. Server PPDB sering gangguan, banyak orang tua siswa mendaftar langsung ke sekolah. Pasar terjatuh. Seekor gajah jinak di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mati. Ratusan warga dari 19 desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa siang berunjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Pesawaran. Warga mengatakan tanah mereka diserobot oleh perusahaan PT PN 7 Waiberulu di Pesawaran. Unjuk rasa ini melibatkan kepala desa dan tokoh adat dari masing-masing desa. Dalam orasinya, massa menuntut BPN segera mengukur ulang lahan hak guna usaha atau HGU yang digunakan perusahaan plat merah itu. Unjuk rasa di kantor BPN nyaris ricuh karena tidak ada satupun pegawai BPN yang bersedia menemui massa. Setelah menggelar orasi di kantor BPN, massa kemudian mendatangi lahan perkebunan karet yang dipersengketakan. Untuk kapan dilaksanakan pengembalian tapal batas HGU nomor 4, tapi ternyata tidak menemui apa yang kita inginkan. Mereka tidak bisa menunjukkan, hanya fotokopi peta persilnya saja mereka nggak bisa. Membaca luasan lahannya juga nggak benar. Jadi berdasarkan data yang dimiliki warga, luas lahan HGU PT PN 7 Waiberulu 242,14 hektar yang meliputi wilayah 19 desa di Pesawaran. Namun ada lahan warga lain yang diduga diserobot di luar dari luas HGU itu. Buntut sengketa lahan itu, warga dilarang bercocok tanam di lahan yang mereka klaim. Asep Saipullah melaporkan dari Pesawaran. Puluhan orang tua calon siswa baru pada Selasa pagi mendatangi SMP Negeri 24 Bandar Lampung karena kesulitan mendaftar PPDB secara daring. PPDB jenjang SMP tahun ajaran 2023-2024 dibuka sejak Senin 26 Juni lalu dan berakhir hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Melihat banyaknya pendaftar yang datang, pihak sekolah membuka layanan dengan memberikan formulir manual lalu membantu mengunggah pendaftarannya secara daring. Kesulitan pendaftaran PPDB secara daring karena server sering gangguan. Beberapa pendaftar dari jalur afirmasi terpaksa mendaftar di jalur zonasi karena adanya ketidaksesuaian alamat pada surat domisili dengan KTP. Bu Siska, ini apa keluhannya, Bu? Jaringannya kurang bagus. Soalnya dari tadi saya online udah coba untuk masukin tapi tetap memutar kayak gitu. Saya keluarin lagi, saya coba online lagi, balik lagi tetap aja kayak gitu. Nah terus dari pihak sekolah alternatifnya apa? Dari pihak sekolah dikasih ini, nanti dibantu daftar sih ke ruang operatornya. Oh, diberikan formulir manualnya? Manual dulu, itu baru ke operatornya. Nanti dibantu daftar online-nya katanya gitu. Ya mau daftar donasi ini reguler karena saya billing nggak bisa karena saya kontrak kakak sama tempat tinggal beda. Billing maksudnya tadi? Beda lingkungan. Beda lingkungan, tapi ditolak? Iya nggak bisa karena kakak sama tempat tinggal beda. Oh itu. Jadi alternatifnya apa nih mendaftarin anak nih, Bu? Reguler nanti Pak. Reguler, di sini juga? Di sini juga. Lewat?
Kuota PPDB yang ditetapkan bagi seluruh sekolah negeri yakni jalur afirmasi sebesar 15%, jalur prestasi 30%, pindah orang tua 5%, dan zonasi 50%. Untuk seleksi PPDB jalur afirmasi atau dari keluarga tidak mampu, panitia akan mengecek langsung ke rumah pendaftar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lonjoning pasar terjatuh. Kabar duka datang dari kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Seekor gajah jinak bernama Mambo ditemukan mati yang tidak jauh dari kandangnya. Mambo mati di usia 45 tahun. Humas Taman Nasional Waikambas, Saukat Mono mengatakan Mambo mati karena sakit. Sejak sekitar 1 tahun belakangan, tubuh Mambo tidak bisa gemuk dan kesehatannya dalam pengawasan tim medis hewan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, Mambo dibawa ke Rumah Sakit Gajah Waikambas untuk dinekropsi atau pembedahan. Dari awal memang gajah itu tidak punya badan yang gemuk lah, tidak bisa gemuk, dan usianya juga sudah 45 tahun. Nah, kemudian dicoba berusaha untuk diberikan bantuan pengobatan ataupun secara medis oleh dokter. Namun ternyata setelah bangun juga, ini jam 7.10 gajah ternyata tidak bisa ditolong dan kondisi mati. Dengan matinya Mambo, populasi gajah di Taman Nasional Waikambas Lampung Timur kini tinggal 64 ekor. 30 ekor dipelihara di pusat latihan gajah dan 34 lainnya hidup liar di dalam hutan konservasi Taman Nasional Waikambas. Hasep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Setelah disidak Presiden Joko Widodo pada Mei lalu, Jalan Raya Kecamatan Seputi Banyak Lampung Tengah hingga Selasa kemarin belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Padahal warga telah menantinya. Kondisi jalan masih rusak parah. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar menganga. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu tebal, dan saat hujan berubah jadi becek dan kumuh. Tak jarang kendaraan celaka saat melintas jalan rusak ini. Warga bertanya-tanya kapan jalan diperbaiki sesuai janji pemerintah. Untuk kawasan sebelah sini ya, nyatanya belum ada tindak lanjut untuk perbaikan. Tingkat kesulitannya seperti apa, Mas? Ya, sulit kalau menurut saya, apalagi pribadi untuk jangkauan untuk menjangkau jarak yang lebih cepat sedikit ya memang sulit. Yang dimanjirkan juga untuk mobil besar juga susah juga. Belum, kalau untuk sedikit banyak belum. Iya, seperti apa kondisi saat ini, Pak? Ini masih badan jalan masih rusak gini gimana? Menjadi kendala? Kendala sangat ini. Kalau untuk masyarakat umum berkendara mobil ini sangat mengganggu. Apa harapannya, Pak? Harapannya secepat dari wacana tinjauan dari Presiden itu. Untuk pergerakan pembangunan untuk daerah Seputi Banyak itu belum ada sama sekali, Mas. Nah, padahal di sini nih ekonominya tergantung kendala jalan, Mas. Kalau jalannya bagus, otomatis rakyat juga untuk mengeluarkan hasil tani itu lebih gampang. Kemudian kerusakannya parah sih? Kerusakannya lumayan parah, seperti kayak gini. Ini masih mending, sebelah sana lagi masih lebih parah lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR mengambil alih perbaikan jalan di Lampung. Salah satunya ruas jalan Seputi Banyak, Rumbia hingga ke Seputi Surabaya Lampung Tengah. Pemerintah pusat menggelontorkan dana 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Lampung. Sementara itu, berdasarkan keterangan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, beberapa waktu lalu tahapan tender perbaikan jalan di Lampung akan dimulai Juni dan pengerjaannya kemungkinan di bulan Juli 2023. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah.